Lihat pemandangan ini. Nah, di depan kita ini Gunung Bromo ya, kalau kita perbesar sedikit. Itu dia sobat desa, detik-detik matahari terbit dari puncak Gunung Bromo. Sangat indah sekali. Kadang-kadang gini-gini tapi dibuka dengan nopo. Ini kawasan Jogja. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, kembali lagi bersama Habib dan Zahwa di Cerita Desa Indonesia. Satu desa sejuta cerita. Bagaimana kabar Sobat Desa hari ini? Semoga Sobat Desa dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, dan tentunya selalu diberikan rezeki yang melimpah serta barokah. Amin amin ya robbal alamin. Hampir 500 km telah kita tempuh selama perjalanan menuju ke wilayah pedesaan di kawasan Bromo ini. Ada beberapa kabupaten dan kota yang harus kita singgahi untuk bisa sampai ke kawasan ini. Rasa haru dan syukur selalu kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya kita bisa sampai di sini dengan keadaan sehat. Kali ini kita akan memulai penjelajahan pedesaan suku Tengger di sepanjang lereng Gunung Bromo dan Semeru yang dimulai dari puncak penanjakan 1. Ya, Sobat Desa lagi ambil uang karena tadi malam belum sempat ambil uang dan cuma ambil uang lewat tarik tunai yang di toko-toko gitu, dan adminnya 20.000 per 500.000 penarikan. Jadi sekarang kita narik lagi. Ini posisi masih ada di Pasar Tosari. Kita tunggu Mas Habib menarik. Habis itu kita naik ke atas ke Wonokitri lagi. Maaf ya Sobat Desa, suaranya masih serak-serak. Soalnya habis bangun tidur dan tidurnya belum terlalu lama. Padahal udah berusaha untuk tidur lama, tapi tetap gak bisa ya. Kalau di tempat baru tuh pasti ada rasa gimana gitu. Tapi ya alhamdulillah udah bisa tidur. Alhamdulillahnya udah bisa tidur sih. Yaudah, kayaknya Mas Habib udah mau selesai deh. Kita tunggu Mas Habib dulu. Habis itu kita lanjut ke Wonokitri. Habis itu bayar loket dulu, masuk ke kawasan Bromo. Walaupun kemarin udah bayar, kita bayar lagi untuk mendapatkan asuransi kesehatan maupun keselamatan. Jadi semuanya aman. Yang diharapkan sih nggak ada apa-apa ya, tapi kan kita nggak tahu ya. Nah, udah selesai Mas Habib. Sobat Desa, udah selesai. Let's go, kita buru-buru Sobat Desa. Mari, let's go. Sobat Desa, sebenarnya dalam episode sebelumnya kita sempat terjebak di lautan pasir dari jam 16.30 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan maghrib karena motor yang kita pakai terjerembab di pasir. Dengan kondisi baterai HP dan kamera yang habis semua, akhirnya kami tidak bisa mendokumentasikan momen-momen panik saat mencari pertolongan. Hingga pada akhirnya kita bertemu dengan Pak Muedi, seorang warga asli suku Tengger yang bekerja sebagai tukang ojek wisata di kawasan Bromo ini. Dan pagi ini kita langsung bertemu kembali dengan Pak Muedi di loket masuk kawasan Bromo. Motor kita titipkan di sana, kemudian kami membonceng Pak Muedi dengan sepeda motor miliknya. Oke ya Sobat Desa, beginilah ketika di Bromo. Wah, ini lewat gimana nih? Oke, harus benar-benar hati-hati karena kita harus melewati parkiran jeep yang sangat banyak sekali. Tuh, ini sangat banyak sekali, jadi harus benar hati-hati. Wow, ya, oke. Masih banyak ya, kita harus sampai sana tuh. Nah Sobat Desa, karena jalanannya sangat sempit nih, banyak banget parkir jeep-jeep yang ada di sini, jadi kita memilih untuk jalan kaki saja karena kita tidak memungkinkan ketika mau naik ya. Nah tadi bapaknya udah di sana, Pak Mudi namanya tuh, dia harus sampai sana tuh. Oke,
Oke sobat desa, ikuti terus ya. Sobat Desa, saat ini masih pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat sehingga matahari belum terlalu tinggi. Perlu diketahui bahwa puncak penanjakan satu ini adalah area tertinggi untuk menikmati matahari terbit di kawasan Bromo. Ada banyak titik untuk menikmati keindahan Bromo seperti Bukit Cinta, Bukit Kingkong, Bukit Seruni, dan lainnya. Dalam petualangan kali ini, kita akan memulai penelusuran desa Bromo dari puncak penanjakan 1. Kami harus membayar 63.000 untuk 2 orang saat memasuki kawasan Bromo dari arah Desa Wonokitri, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Jarak dari pintu masuk sampai dengan kawasan ini cukup jauh dengan jalanan yang sangat terjal dan berkelok-kelok. Kondisi area ini saat kita datang sangat ramai dengan pengunjung, mulai dari wisatawan domestik hingga mancanegara tampak antusias dan kagum dengan keindahan alam yang dimiliki oleh warga desa suku Tengger. Halo Sobat Desa, sekarang kita masih berada di salah satu puncak untuk melihat matahari terbit dari puncak Gunung Bromo. Nah sekarang kondisinya sangat ramai sekali, mulai dari wisatawan mancanegara sampai dengan wisatawan lokal juga sangat banyak sekali. Nah kita tadi juga harus gantian ya untuk bisa mendapatkan spot terbaik untuk melihat pemandangan ini. Nah di depan kita ini Gunung Bromonya ya, kalau kita perbesar sedikit. Nah itu adalah kawah Gunung Bromo, kemudian di belakang sananya itu adalah Gunung Semeru. Nah ini di bawah ini masih ada lautan awan, sementara di depan kita ini banyak sekali fotografer yang sedang mengabadikan momen ya. Bisa kita lihat ada dari dalam maupun luar negeri. Dan sekarang cahaya matahari mulai naik ya Sobat Desa. Seperti inilah pemandangan senja dari puncak 1 Gunung Bromo. Ya, selanjutnya kita akan bergeser ke tempat lain. Maka dari itu ikuti terus Cerita Desa Indonesia ya. Sobat Desa, sembari menikmati pemandangan yang ada, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan gambar lonceng di bawah ini agar Sobat Desa tidak ketinggalan update terbaru dari Cerita Desa Indonesia. Jawa, wow ada blitznya. Nggak apa-apa lah ya. Nah Sobat Desa, kita sudah sampai di puncak penanjakan 1. Dan sekarang nih, Masya Allah ya Sobat Desa, sekarang sangat padat sekali. Ini masih pukul 6, bahkan belum ada pukul 6, lebih tepatnya pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah ini sekarang kita masih berada di kawasan yang ya, nah ini lebih baik lagi di atas puncak ketinggian. Dan ternyata di Bromo ini ada beberapa spot yang bisa kita nikmati Sobat Desa. Sekarang kita lagi di pusat puncak penanjakan yang pertama. Nanti kita akan coba turun ke bawah, dan di bawah sana itu ini ada beberapa desa. Ini masuk ke wilayah Kabupaten Probolinggo. Sementara kita lagi berdiri di Kabupaten Pasuruan. Ini dia fokus utama kita hari ini adalah Gunung Semeru dan juga Gunung Bromo. Dan sementara di bawah itu, di bawah lautan pasir itu sekarang masih banyak sekali kabut-kabut yang masih menyelimuti kawasan itu. Dan kemarin kita sudah sampai sana Sobat Desa. Nah sembari menunggu matahari terbit, mari kita lihat kondisi pedesaan di lereng Gunung Bromo ini, yang mana sering dikenal dengan nama Desa Tengger. Ikuti terus ya videonya. Halo Sobat Desa, sekarang kita masih berada di desa daerah suku Tengger. Ini penginapan kita selama 2 hari ya. Ini kita menginap di penginapannya
salah satu warga lokal dari Desa Tosari, Sobat Desa. Namanya Pak Slamet. Nah, ini dia suasana pagi dari lereng Gunung Bromo, tepatnya dari Desa Tosari. Nah, hari ini kita akan melihat situasi, kondisi serta silaturahmi nih dengan warga desa yang ada di kawasan ini. Ini rumahnya tidak jauh berbeda dengan rumah-rumah pada umumnya yang ada di kawasan lereng gunung pegunungan ya, berteras siring. Kita akan mencoba berjalan di pedesaan ini karena indah banget nih. Suhunya juga sangat dingin ya di sini Sobat Desa. Sekitar 12 derajat Celcius. Wah, itu ada warga tuh. Barangkali nanti kita bisa coba tanya-tanya nih sama beliau. Dan salah satu identik warga sini adalah selalu menggunakan jaket dan sarung. Lanuwun, Bu. Lanuwun. Nggih, matur nuwun. Niki jalan-jalan, Bu, daerah mriki, Bu. Nek mriki nama desane nama apa, Bu? Nggih, namanya Ibu pinten? Sinten? Pak Suharmini. Suharmini. Ya. Warga asli Tengger nggih, Bu nggih. Ya. Kula saking Jogja. Oh, saking Jogja. Dadose basa Jawane tasih padha-padha kali ya. Daerah mriki nggih. Jawa Timuran. Jogja niku Candi Borobudur. Nggih, Candi Borobudur. Nate teng Jogja jenengan, Bu? Pernah teng Jogja? Teng pundi Bu nek jenengan teng Jogja? Pundi niku? Pundi? Teng Borobudur. Teng Borobudur. Teng pundi melih Borobudur, terus pundi melih? Teng anu derek kula. Oh, teng sederek, gadah sederek teng mriko, Bu. Oh, teng Candi Borobudur niku. Mbah saking. Sobat Desa, Ibu Suharmini adalah warga asli suku Tengger yang tinggal di sebuah desa di lereng Gunung Bromo dengan nama Desa Tosari, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Desa Tosari ada di bawah Desa Wonokitri yang letaknya lebih atas. Desa ini terletak di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 5 sampai dengan 10 derajat Celcius. Kawasan pemukiman warga Desa Tosari terletak di sebuah lereng Gunung Bromo yang berbentuk seperti sebuah cekungan. Rumah-rumah warga berbaris rapi menghadap ke arah barat dengan latar belakang Gunung Bromo. Hampir semua atap rumah warga berbahan baku seng atau aluminium yang lebih tahan lama dan bisa menyerap panas lebih panjang. Warga Desa Tosari yang mayoritas adalah suku Tengger selalu menggunakan pakaian tebal seperti jaket dan penutup kepala serta sarung sebagai cara untuk menghangatkan diri di tengah suhu yang sangat dingin. Lama-kelamaan, sarung menjadi salah satu ciri khas warga suku Tengger. Dari segi bahasa, warga di desa ini tidak jauh berbeda dengan bahasa Jawa di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dari sisi pekerjaan, mayoritas warga desa adalah petani ladang yang menggantungkan hidup dari hasil panen kentang, kubis, sawi, dan sayuran lainnya. Bu, kalau gadah kenang-kenangan kagem panjenengan. Niki, empun Bu, mriki mawon saestu. Kula badhe jalan-jalan rumiyin, mungkin nek enten wekdal kok tak mriki melih. Niki kenang-kenangan jenengan. Cobi dibuka Bu, kinten-kinten menapa Bu? Niki kaos saking Jogja. Mugi dados sami-sami. Kula tak nyobi jalan-jalan teng mriko. Sami-sami, Bu, monggo. Amin. 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 Panjenengan ugi. Amin. Nggih, kula tak nyobi jalan-jalan melih. Monggo Bu, sami-sami. Monggo Bu, nggih. Nggih. Ya, kita lagi jalan-jalan di sini. Ini rumah-rumah warga ini ternyata tidak semua ada penginapannya Sobat Desa. Tuh. Ini salah satu kearifan lokal ya. Ini kalau di agama Hindu tuh kayak sesaji gitu ya. Kalau ada yang tahu silahkan tuliskan ya. Mari Pak. Ada survei apa nih? Enggak Pak, cuman jalan-jalan aja kok. Jalan-jalan, enggak survei apa-apa. Mari Pak. Oh, enggak Pak. Ya, kita dikira survei ini Sobat Desa. Oh, ini juga ada rumah-rumah warga. Beberapa memang disewakan, tapi tidak semuanya ya. Tuh, itu juga ada homestay. Jadi Sobat Desa, kita memang sengaja di kawasan ini untuk menginap karena kita kan judulnya adalah cerita desa ya. Jadi kita ingin membantu ekonomi masyarakat di sini dengan cara menggunakan jasa yang
yang jasa yang disediakan oleh warga desa. Salah satunya adalah penginapan seperti ini. Jadi biar geliat ekonomi warga desa itu bisa terus berjalan. Nah, sobat desa kalau berwisata sebisa mungkin ya nginep di homestay milik warga biar bisa membantu ekonomi yang ada di sekitar sini. Di hotel boleh juga ya, tapi sesekali boleh lah di kawasan semacam ini. Sobat Desa, setelah kita menelusuri keindahan Desa Tosari dengan segala keindahan dan keramahan warganya, kita akan kembali ke puncak penanjakan 1 untuk meneruskan penelusuran keindahan alam pedesaan di sepanjang lereng Gunung Bromo. Itu dia Sobat Desa, detik-detik matahari terbit dari puncak Gunung Bromo. Sangat indah sekali, dan sekarang masih banyak dengan para pengunjung yang mengabadikan momen sangat indah ini ya, mulai dari pasangan muda-mudi, keluarga, dan lainnya. Nah, kita masih ada ini nih, kornet nih. Ya kedinginan nggak ya? Aduh, tanganku gemeter. Oke ya, waktunya kita foto ya Jawa. Oke, yaudah yuk. Nah, Sobat Desa, di depan kita itu adalah Gunung Kelut yang kemarin sudah kita telusuri di Kabupaten Kediri. Nah, ini kita lihat dari puncak Gunung Bromo. Wah, ini alamnya masih sangat asri ya. Terbukti dari ini nih Sobat Desa nih. Nih, monyet liar masih bisa berkeliaran dengan bebas ya. Ini ada monyetnya, induknya. Ini ada anaknya nih, tuh, kecil tuh. Nah, ini ada di anak tangga turun puncak Bromo yang pertama. Mohon maaf ya kalau kameranya agak getar-getar. Ini dingin banget Sobat Desa. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk melanjutkan perjalanan. Nah, Mas Habib, setelah kita melihat Bromo yang sangat indah, Dan tadi kita udah melihat keindahan desa ya, salah satu desa di lereng gunung Bromo. Dan Bromo. Selanjutnya kita akan bergeser ke tempat selanjutnya. Jangan lupa untuk ikuti terus karena kita masih ada banyak desa lagi yang harus kita kunjungi ya. Ya, selain desa yang tadi kita liput, masih ada desa-desa lain ya Mas Habib ya. Sana dong backgroundnya. Oke, tetap di Cerita Desa Indonesia. Satu desa, Sejuta cerita. Dadah. Saya Habib dan Zahwa dari Cerita Desa Indonesia mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ikuti terus ya. Dadah.